Kalau saudara pergi ke kota Bethlehem, tentu saudara akan dibawa untuk mengunjungi gereja kelahiran atau the Church of Nativity. Disebut demikian karena gereja itu didirikan di lokasi tempat Yesus Kristus dilahirkan 2000 tahun yang lampau. Yang menarik, ambang pintu gereja ini dibuat sangat rendah sehingga untuk melewatinya orang harus membungkukkan tubuhnya. Oleh sebab itu, pintu ini diberi nama The Door of Humility atau pintu kerendahan hati. Memang, untuk menjumpai Yesus, semua orang haruslah merendahkan hatinya. Kerendahan hati seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus dan yang akan membuahkan relasi yang akrab dengan Kristus. Itulah relasi yang akan membuahkan kehidupan yang bermakna dan berbahagia atau kebugaran yang sejati dalam hidup kita. Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari kita saling memperhatikan dan membangun iman saudara seiman kita. Kesan atau kelompok saling memperhatikan adalah sarana di mana kita dapat melakukan hal tersebut. Bila Anda belum terlibat di dalamnya, segera hubungi nomor yang tertera di layar agar pengurus kesan dapat membantu Anda. Ruang doa personal retreat disediakan bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya, Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811 841 765. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Kalau saudara pergi ke Bethlehem, yaitu kota yang berada di wilayah tepi barat dan yang merupakan daerah Palestina, tentu saudara akan dibawa untuk mengunjungi gereja kelahiran atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai The Church of Nativity. Gereja ini didirikan pada tahun 326 Masehi dan merupakan salah satu gereja tertua di dunia yang sampai hari ini masih berfungsi sebagai tempat ibadah. Disebut sebagai gereja kelahiran karena ia didirikan di lokasi yang dipandang sebagai tempat di mana Yesus Kristus dilahirkan 2000 tahun yang lampau. Salah satu hal yang menarik tentang gereja ini adalah pintu masuknya. Pintu yang berukuran sempit sehingga hanya dapat dilewati oleh satu orang saja. Dan yang ambang pintunya sangat rendah sehingga untuk melewatinya orang dewasa tidak dapat berjalan dengan tegak. Namun harus membungkukkan tubuhnya. Pada waktu gereja ini dibangun yaitu 1700 tahun yang lampau, pintu masuk tersebut tidaklah sesempit dan serendah seperti sekarang. Hal itu dapat dilihat dari bekas pintu aslinya yang masih nampak pada dinding depan gedung gereja yang dapat menampung ribuan orang tersebut. Sekitar 500 tahun yang lampau, yaitu ketika wilayah itu dikuasai oleh Kekhalifahan Ottoman, pengurus gereja The Nativity memperkecil pintu yang semula berukuran besar itu guna mencegah orang memasukinya dengan menunggang kuda atau membawa ternak. Di kemudian hari, yaitu karena ambangnya yang rendah sehingga untuk melewatinya orang harus membungkuk, maka pintu itu diberi nama The Door of Humility atau pintu kerendahan hati. Disebut dengan nama itu dengan maksud guna mengingatkan orang bahwa untuk menjumpai Yesus yang dilahirkan di kota Bethlehem dan yang tempat kelahirannya ditandai dengan pendirian gedung gereja tadi, semua orang haruslah merendahkan hatinya. Hal ini merupakan suatu kebenaran yang sangat tepat. Sebab seperti yang dicatat dalam kitab Injil, ketika Yesus dilahirkan, para gembalalah yang datang menyembah dia. Para gembala yang pada zaman itu adalah orang-orang yang berada di tingkat sosial yang rendah
Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang sederhana. Selanjutnya, beberapa waktu kemudian datanglah orang-orang Majus dari timur yang dengan rendah hati mencari Yesus guna menyembah Dia. Sedangkan seperti yang dicatat dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, para imam kepala dan ahli Taurat di Yerusalem tidak berupaya untuk menjumpai Yesus yang sedang dicari oleh orang-orang Majus itu. Padahal mereka mengetahui tentang nubuatan Nabi Mika bahwa Sang Mesias akan dilahirkan di kota Bethlehem. Singkat kata, hanya orang yang bersedia menyambut anugerah Allah dengan iman dan kerendahan hati sajalah yang akan berjumpa dengan Yesus. Pentingnya kerendahan hati seperti itu pula lah yang Yesus utarakan kepada para muridnya, yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 8. Di dalam ayat-ayat yang menjadi acuan kita di sepanjang tahun ini, Tuhan Yesus menjelaskan tentang pentingnya relasi yang akrab dengan dirinya. Apakah akibat dari relasi tersebut dalam kehidupan para pengikutnya dan unsur-unsur yang diperlukan guna menjalin relasi dengan Kristus. Untuk itu, ia mengumpamakan dirinya bagaikan pokok dari pohon anggur, sedangkan para pengikutnya adalah carang-carang dari pokok tersebut. Mari kita baca ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi. Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 8. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Siapa yang tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi. Di dalam ayat-ayat ini Tuhan Yesus mengemukakan tentang pentingnya relasi dengan dirinya. Relasi yang ia kemukakan dengan berkata di ayat 5, yaitu akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Dengan berkata seperti itu, Yesus menegaskan bahwa para pengikutnya dengan rendah hati harus menyadari apabila relasi mereka dengan Kristus diumpamakan seperti relasi antara pokok anggur dan carang-carangnya, maka mereka adalah sang carang dan bukan pokok dari pohon anggur. Penegasan ini adalah penting. Sebab acap kali orang berpikir bahwa mereka lah pokok dari pohon anggur, sedangkan Tuhan hanyalah sekadar carang-carang dari pokok tersebut. Suatu pola pikir yang terbalik dan yang mengungkapkan kecongkakan orang tersebut. Pola pikir dan sikap yang tidak akan membuahkan keakraban dengan Tuhan. Sebab dengan Lukas di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6 ditulis, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Kristus adalah pribadi yang rendah hati. Kerelaannya untuk hadir di dunia sebagai seorang manusia dan pernyataannya dalam Matius pasal 11 ayat 29 menegaskan hal tersebut. Oleh sebab itu, hanya kalau orang hidup dalam kerendahan hati, barulah ia akan dapat memiliki relasi yang akrab dengan Kristus. Kerendahan hati yang menurut Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 8 tadi, wujudnya adalah yang pertama, mengakui akan kebergantungan kita pada Tuhan. Saya ulangi, kerendahan hati yang menumbuhkan relasi yang akrab dengan Tuhan, wujudnya adalah mengakui akan kebergantungan kita pada Tuhan. Dengan kata lain, kita sangat menyadari bahwa bukan Tuhan yang memerlukan kita, namun justru kitalah yang memerlukan Tuhan. Hal tersebut Yesus utarakan di ayat 5 tadi dengan berkata sebagai berikut. Di luar aku
kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan berkata seperti demikian, Tuhan Yesus menegaskan kebergantungan manusia kepada Tuhan. Sama seperti carang memerlukan pokoknya dan ikan memerlukan air. Demikianlah kita memerlukan Tuhan. Di luar air, ikan yang sebesar ikan paus pun tidak akan berdaya. Dan tidak lama kemudian ia akan mati karena tidak dapat bernafas. Demikian pula dengan diri kita. Kita perlu menyadari dan mengakui akan kebergantungan kita pada Tuhan. Kesadaran dan pengakuan ini bertolak belakang dengan kecongkakan dan berjalan seiring dengan kerendahan hati. Kesadaran dan pengakuan yang bukan sekadar diutarakan dalam bentuk kata-kata, namun dalam tindakan. Dalam hal ini, yaitu antara lain dalam tindakan untuk memelihara relasi dengan Kristus. Seperti contohnya, yaitu berdoa dan membuka hati terhadap tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Itulah bentuk-bentuk yang paling mendasar dari sikap bergantung kepada Tuhan. Mengapa berdoa? Patut kita pahami bahwa doa yang sejati merupakan ungkapan dari kesadaran kita akan keterbatasan kita dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Itulah yang membedakan antara orang yang berdoa dan orang yang tidak berdoa. Seperti yang sering saya utarakan. Orang merasa tidak perlu berdoa bukan karena ia tidak memiliki waktu untuk melakukannya. Sebab semua orang hidup dalam dimensi waktu. Sehingga tidak ada orang yang tidak memiliki waktu. Oleh karena itu, alasan yang sesungguhnya mengapa orang merasa tidak perlu berdoa bukanlah karena ia tidak memiliki waktu, namun karena ia beranggapan bahwa dirinya tidak memerlukan Tuhan. Coba lihat, adakah orang yang sedemikian sibuknya sehingga ia tidak merasa perlu makan selama berhari-hari? Jelas tidak ada. Sesibuk apapun dirinya, orang itu akan tetap menyisihkan waktu untuk makan. Sebab ia sadar bahwa hidupnya sangat tergantung pada asupan makanan. Tanpa memperoleh makanan yang cukup, tubuhnya akan menjadi lemas. Ia sulit untuk berpikir, kehilangan tenaga. Dan bila hal itu berlangsung untuk waktu yang panjang, maka ia pun tidak akan mampu bertahan hidup. Oleh karena itu, di tengah tumpukan kesibukannya, semua orang pasti akan menyediakan waktu untuk makan. Demikian juga kalau orang menyadari bahwa hidupnya sangat bergantung pada Tuhan, maka ia akan menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Dengan alasan yang sama, ia juga akan memberikan waktunya untuk mendengar serta membaca firman Tuhan. Sebab ia menyadari betapa dirinya memerlukan tuntunan firman Tuhan. Bukankah orang yang sedang mendaki gunung dan melewati hutan juga akan mengetahui bahwa ia tidak boleh asal berjalan tanpa mengetahui jalan mana yang harus ia tempuh. Apalagi kalau jalan rintis tikus atau jalan setapak menuju puncak gunung itu sudah tertutup oleh semak-semak sehingga tidak terlihat lagi. Dan di sepanjang rute perjalanan tidak terdapat tanda penduduk jalan. Semua pendaki gunung sangat mengetahui bahwa di dalam situasi seperti itu mereka memerlukan peta penunjuk jalan. Bahkan akan lebih baik lagi kalau mereka dipandu oleh orang yang sangat mengetahui seluk-beluk tentang jalan-jalan di gunung itu. Demikian pula dengan diri kita. Hidup di dunia ini bagaikan suatu perjalanan dengan melewati jalan-jalan yang tidak pernah kita tempuh sebelumnya. Disitulah pentingnya firman Allah yang bagaikan peta penduduk jalan dan Roh Kudus yang bagaikan pemandu perjalanan kita. Kesadaran ini akan membuat kita tidak bertindak nekat, yaitu seperti orang yang mendaki gunung tanpa tuntunan peta ataupun pemandu yang berpengalaman. Kesadaran dan pengakuan ini kita wujudkan dalam bentuk berdoa secara teratur dan membaca, mendengar, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang kedua, kerendahan hati yang menumbuhkan relasi yang akrab dengan Tuhan, wujudnya adalah mengakui bahwa kemandirian
adalah suatu ilusi. Saya ulangi, orang yang sungguh-sungguh bersikap rendah hati tidak akan beranggapan bahwa ia tidak memerlukan Tuhan. Dan ia akan mengakui bahwa kemandirian dari Tuhan adalah suatu ilusi atau khayalan alias impian yang kosong. Ilusi seperti ini akan berakibat fatal dalam hidup manusia. Bahwasanya keinginan untuk mandiri seperti itu merupakan suatu ilusi. Di dalam dunia medis hal tersebut terlihat melalui penelitian yang dilakukan oleh Michael E. Addis dan James R. Mahalik, dua orang profesor pada bidang psikologi klinis. Sebagaimana yang mereka publikasikan dalam jurnal American Psychological Association, yaitu APA Syneth, ternyata para laki-laki lebih jarang datang berobat kepada dokter dibandingkan para perempuan. Hal itu bukan karena para laki-laki lebih sehat, tetapi karena mereka merasa tidak memerlukan bantuan dokter. Lebih lanjut, kedua profesor itu menulis, "When men do seek help, they ask fewer questions than women." Ketika para laki-laki meminta bantuan kepada dokter, pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan lebih sedikit daripada kaum perempuan. Artinya, pada umumnya para laki-laki cenderung lebih keras kepala dan merasa lebih mandiri sehingga beranggapan bahwa mereka tidak memerlukan bantuan ataupun nasihat dari dokter. Saya rasa para istri yang sedang mendengarkan khotbah saya ini akan tersenyum lebar dan berkata, "Amin." Hanya saja jangan menganggap realitas ini sebagai hal yang remeh. Sebab konsekuensi dari sikap mandiri yang ilusif atau bersikap khayalan itu sangatlah fatal. Hal itu dikemukakan lebih lanjut dalam makalah di jurnal tadi, yaitu bahwa keengganan para laki-laki dalam mencari bantuan atau nasihat dokter berakibat, dalam bahasa Inggris, men in the United States die on average close to 7 years younger than women. Para laki-laki di Amerika Serikat rata-rata meninggal dunia sekitar 7 tahun lebih muda daripada para perempuan. Gara-gara keras kepala, merasa tidak perlu bantuan orang lain, merasa ingin mandiri, akibatnya kebanyakan laki-laki usianya lebih pendek daripada perempuan. Dalam sikap itu mereka sering berkata, dia usah berobat ke dokter lah, ini urusan biasa, nanti toh saya akan sembuh dengan sendirinya. Ini adalah suatu khayalan alias impian yang kosong. Kalau sikap ingin independen alias prasangka bahwa dirinya dapat mandiri di antara para laki-laki tadi dapat berakibat fatal, maka hal yang sama akan terjadi bila orang bersikap seperti itu kepada Tuhan. Khayalan bahwa manusia dapat bersikap mandiri alias tidak memerlukan Tuhan itu akan berdampak sangat buruk terhadap kehidupan manusia. Hal tersebut dikemukakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat 6 sebagai berikut. Siapa yang tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Di sini Tuhan Yesus berkata, bila orang menganggap dirinya tidak perlu tinggal dalam Kristus, artinya tidak perlu memiliki relasi dengan Yesus dan dia dapat hidup secara mandiri, maka ia sama seperti ranting yang beranggapan bahwa dirinya dapat tetap hidup tanpa memerlukan relasi dengan pokok dari mana ia berasal. Jelas, sikap ranting yang congkak seperti itu merupakan suatu kekonyolan yang akan berakibat fatal. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa ranting tadi akan kering serta dibuang keluar. Kecongkakan seperti inilah yang mengakibatkan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, dibuang keluar dari Taman Eden. Hal tersebut telah saya paparkan dalam khotbah saya pada minggu pertama di bulan November yang lalu, yaitu uraian firman Tuhan dengan tajuk Letting Go atau hidup berserah. Di dalam khotbah tersebut saya menjelaskan bahwa sikap ingin independen dari Allah yang timbul dalam diri Adam dan Hawa tadi
adalah sama seperti sikap dari Edward Smith, kapten kapal Titanic yang legendaris itu. Sikap congkak dari sang kapten yang telah mengakibatkan kapal Titanic menubruk gunung es dan tenggelam ke dasar Samudra Atlantik dengan menelan korban lebih dari 1.500 jiwa. Berarti orang yang rendah hati tidak akan membiarkan prasangka bahwa dirinya dapat hidup mandiri tanpa memerlukan Tuhan menguasai hatinya. Ia sangat menyadari bahwa prasangka atau asumsi seperti itu sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, sebaliknya dari hidup dalam prasangka yang hanya merupakan khayalan tadi, dengan rendah hati, ia akan memelihara relasinya dengan Kristus. Dengan rendah hati, setiap hari ia akan menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan melalui doa dan memohon tuntunannya melalui firman-Nya. Sekarang yang ketiga, wujud dari kerendahan hati yang menumbuhkan relasi yang akrab dengan Tuhan adalah mengakui bahwa Kristus adalah sumber dari kebugaran yang sejati. Saya ulangi, relasi yang akrab dengan Tuhan tidaklah terlepas dari kesadaran dan pengakuan bahwa Kristus adalah sumber dari kebugaran yang sejati. Yang saya maksudkan dengan kebugaran yang sejati adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Di sini saya menyebut kebugaran yang sejati. Sebab ada juga kebugaran yang semu alias tiruan. Sebagaimana ada buah yang sejati, begitu pula ada buah tiruan. Itulah benda yang secara sekilas nampak seperti buah yang ranum. Padahal ia terbuat dari plastik, foam, serta fiber. Indah dilihat namun tidak akan benar-benar dapat dinikmati. Orang yang lapar akan tetap lapar karena tidak akan mungkin mengkonsumsi buah yang terbuat dari plastik, foam, serta fiber tersebut. Demikianlah kebugaran yang semu. Masalahnya, dalam realitas sangat banyak orang yang mengejar kebugaran yang bersifat tiruan ini. Apabila kebugaran yang sejati adalah kebahagiaan yang sumbernya ada di dalam batin kita, maka kebugaran yang semu adalah kebanggaan yang sumbernya ada di luar diri kita. Apabila kebugaran yang sejati, yaitu kebahagiaan, bersumber pada relasi yang akrab dengan Kristus, maka kebugaran yang semu berasal dari perasaan bangga karena telah mampu mencapai keberhasilan lahiriah. Jangan salah paham, saya tidak berkata bahwa saudara tidak perlu dan tidak boleh mencapai keberhasilan secara lahiriah. Saya tidak berkata bahwa saudara jangan mencapai keberhasilan yang gemilang dalam pekerjaan, karir, studi, atau dalam bidang olahraga, musik, seni lukis, dan berbagai bidang lainnya. Saudara sangat boleh mencapai semua itu. Dan memang sepatutnya saudara mengembangkan secara maksimal semua potensi atau talenta yang Tuhan telah berikan kepada saudara. Namun, jangan menjadikan semua keberhasilan itu sebagai dasar dari harga diri saudara. Sebab semua itu bersifat tidak abadi. Sebagai contoh, bila saudara merasa bahwa diri saudara sangat berharga karena telah mencapai prestasi yang menonjol dalam hal tertentu. Dan kemudian saudara mendengar bahwa ternyata ada orang lain yang mampu mencapai prestasi yang lebih daripada yang telah saudara capai. Maka seketika itu juga saudara akan merasa bahwa diri saudara tidak lagi berharga seperti sebelumnya. Bukan itu saja, perasaan iri akan menguasai hati saudara dan sukacita menjauh dari hidup saudara. Dengan kata lain, kalau saudara menjadikan keberhasilan atau prestasi sebagai dasar dari kebugaran atau kebahagiaan, maka yang saudara peroleh hanyalah kebugaran yang semu. Tetapi tidak demikian halnya dengan kebugaran yang sejati atau kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan. Tentang hal tersebut, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, Tuhan Yesus berkata sebagai berikut. Siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Apa yang Yesus katakan ini
merupakan gambaran dari kehidupan yang produktif, bermakna, dan tidak sia-sia. Sebab bukankah pohon anggur ditanam agar ia menghasilkan buah? Tanpa menghasilkan buah, maka pohon anggur itu tidak akan bermanfaat. Itulah yang Allah kemukakan dalam Yeskiel pasal 15 ayat 1 sampai 3. Di situ Allah berkata, kayu dari pohon anggur tidak dapat digunakan sebagai gantungan tempat orang menggantungkan perkakas. Sehingga bila pohon anggur tidak berbuah, maka keberadaannya adalah sia-sia. Dengan kata lain, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 tadi, yaitu dengan berkata, siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tuhan Yesus menegaskan pentingnya relasi dengan dirinya. Relasi yang akrab, yang menjadikan hidup orang itu bagaikan sarang anggur yang berbuah banyak. Bukan hanya berbuah, apalagi sekadar berbuah, namun berbuah banyak. Itulah kehidupan yang produktif, bermakna, dan tidak sia-sia. Dari perkataan Tuhan Yesus tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Kristus adalah sumber dari kehidupan yang bermakna atau berbahagia. Orang yang percaya kepada firman yang Tuhan Yesus sampaikan ini, dengan rendah hati akan mengakui bahwa Kristus adalah sumber dari kebugaran yang sejati. Orang itu tidak akan menepuk dada dan berkata bahwa semua yang ia peroleh dengan usahanya merupakan sumber kebahagiaan hidupnya. Dengan kata lain, ia tidak akan bertindak seperti kutu yang menempel pada punggung gajah yang sering saya ceritakan dalam khotbah saya. Saudara masih ingat akan kisah itu? Alkisah, seekor kutu menempel pada punggung seekor gajah. Suatu hari, gajah tadi berjalan melewati sebuah jembatan kayu yang melintang di atas sebuah sungai. Begitu sang gajah menginjakkan kakinya pada jembatan tadi, maka jembatan itu pun bergoyang sehingga berderat-derit bunyinya. Melihat hal ini, maka segera kutu yang menempel pada punggung gajah tadi berdiri dan sambil menepuk dada ia berkata, lihat, karena aku maka jembatan ini sekarang bergoyang. Ini adalah kutu yang tidak tahu diri. Demikian pula halnya dengan orang yang beranggapan bahwa dia dapat membahagiakan dirinya sendiri. Sedangkan orang yang rendah hati akan berkata, Yesus Kristuslah sumber kebahagiaan hidupku. Di sepanjang bulan ini, kita menelaah tema gereja kita untuk tahun 2026, yaitu Experiencing God, Living Fruitfully, atau mengalami Tuhan, hidup berbuah. Tema yang kita ambil berdasarkan Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 8 yang telah kita baca tadi. Mengalami Tuhan yang artinya adalah memiliki relasi yang akrab dengan Kristus. Itulah relasi yang menjadikan hidup kita berbuah atau hidup yang bermakna, berbahagia, dan tidak sia-sia. Sebagaimana yang telah saya utarakan dalam pengantar dari tema ini, yaitu yang saya sampaikan dalam ibadah awal tahun tanggal 1 Januari yang lalu. Berdasarkan Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 8 tersebut, kita melihat adanya 4 unsur yang penting guna memelihara dan menumbuhkan keakraban dengan Kristus. Unsur yang pertama yaitu iman kepada Kristus. Unsur yang kedua yaitu kasih kepada Tuhan. Hari ini kita menelaah unsur yang ketiga yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati di hadapan Kristus yang membuat kita mengakui akan kebergantungan kita pada Tuhan. Mengakui bahwa kemandirian dari Tuhan merupakan suatu ilusi. Serta mengakui bahwa Kristus adalah sumber dari kebugaran yang sejati. Minggu depan kita akan menelaah unsur yang keempat, yaitu pentingnya harapan yang selaras dengan kehendak atau rencana Tuhan. 4 unsur, iman, kasih, kerendahan hati, dan pengharapan. Atau yang dapat kita singkat menjadi IKKP. IKKP yaitu iman, kasih, kerendahan hati, dan pengharapan. Yang kalau semakin bertumbuh dalam hidup kita,
maka relasi kita dengan Kristus pun akan menjadi semakin akrab. Keakraban yang sangat penting. Karena hanya dengan demikian barulah hidup kita akan berbahagia dan memuliakan Allah. Sekali lagi, di dalam semuanya itu kita harus menyadari bahwa kalau kita diizinkan untuk memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, hal tersebut bukanlah karena kita layak atau berhak, namun semata-mata karena anugerah Allah. Anugerah yang perlu kita syukuri dan kita tanggapi dengan semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam ucapan syukur tersebut, kita memelihara relasi dengan Tuhan melalui berdoa setiap hari dan membaca serta merenungkan firman Tuhan secara teratur. Disinilah pentingnya melakukan ibadah harian seperti yang telah saya jelaskan pada pekan yang lalu. Ibadah harian yang dapat saudara lakukan sendiri dengan tuntunan buku ibadah harian seperti yang ada di tangan saya ini, ataupun secara online, baik melalui aplikasi ibadah harian maupun melalui website untuk hal tersebut. Sekarang dengan mengucap syukur kepada Tuhan, mari kita serahkan kehidupan kita di sepanjang tahun ini ke dalam tangan-Nya. Karena sesungguhnya kita sangat memerlukan penyertaan dan tuntunan Kristus melalui Roh Kudus dan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu sangat besar. Sehingga Engkau bersedia menerima kami untuk datang mendekat kepada-Mu dan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu sendiri. Engkau adalah pokok dan kami adalah carang-carang-Mu. Itu bukan karena kami berhak, itu bukan karena kami layak, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Anugerah yang begitu besar yang telah Engkau tunjukkan dengan kerelaan-Mu merendahkan diri. Bersama dengan manusia, lahir di tempat yang sederhana, menderita sengsara sampai mati di kayu salib. Sungguh besar anugerah-Mu itu. Tuhan Yesus, kami sangat menyadari betapa kami memerlukan diri-Mu, memerlukan tuntunan dan penyertaan-Mu dari hari ke hari. Dalam kesadaran itu, kami menyerahkan hidup kami di sepanjang tahun yang sudah kami mulai ini ke dalam tangan Tuhan. Tuntun dan sertai kami. Tuntun kami dan sertai kami dengan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu. Karena kami sangat memerlukan tuntunan-Mu dalam hidup ini. Tuhan Yesus, kalau Tuhan yang menyertai dan menuntun, Engkau yang akan membuka jalan di saat tiada jalan. Engkau yang akan membawa kami menuju hari depan indah seperti yang telah Engkau rencanakan. Dan kami percaya rencana-Mu yang indah itu tidak akan Engkau lupakan, tidak akan Engkau abaikan, tidak akan Engkau ingkari, tetapi akan Engkau genapi tepat pada waktunya. Dengan percaya kepada semua janji-Mu itu ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Saya berdoa Tuhan Yesus. Pegang kehidupan anak-anak-Mu. Genggam mereka dalam tangan kasih-Mu. Tuntun mereka dalam hikmat dan kesetiaan-Mu. Bukalah jalan di saat tiada jalan. Sediakan hari depan indah seperti yang Kau rencanakan. Genapi rencana-Mu tepat pada waktunya sesuai dengan kesetiaan-Mu. Tuhan Yesus, dengar doa kami. Karena kepadamu lah kami berharap dan berdoa. Yaitu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kini ku akui
Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan, atau melalui rekening bank, atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat, mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu, Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak Ibu, mari kita mengakhiri ibadah ini di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu yang telah dibagikan, firman-Mu yang berbicara bagi setiap kami, firman-Mu yang meneguhkan setiap langkah kami, firman-Mu yang menuntun kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami percaya firman itu yang akan membawa kami Tuhan berjalan agar hidup kami sesuai di dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hidup kami akan berkemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang di dalam pergumulan, apapun yang sedang mereka alami saat ini. Masalah di dalam kesehatan mereka, masalah di dalam ekonomi mereka, Tuhan kami percaya Engkau mendengar setiap pergumulan mereka, Engkau mendengar setiap seruan mereka, dan kami percaya dengan kuasa-Mu Engkau juga yang akan menolong mereka, membawa mereka di dalam kemenangan demi kemenangan, dan di dalam setiap pergumulan itu Tuhan, mereka boleh mengenal, mereka boleh mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami berdoa juga untuk setiap persembahan yang sudah dan akan diberikan Tuhan. Engkau yang berkati setiap jemaat-Mu, Engkau yang cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan saat ini kami rindu juga Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Terima berkat yang daripada Allah, memberkati seluruh kehidupan-Mu, berkati pekerjaan-Mu, berkati studi-Mu, berkati rumah tangga-Mu, dan biarlah damai sejahtera, sukacita serta kasih karunia yang daripada Allah memenuhi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.